Baca Buku Channel. Welcome back in our channel. Di sini saya akan melanjutkan bacaan yang kemarin dari buku yang sama ya, manajemen produksi program acara TV. Tapi subbabnya berbeda. Ini subbab yang ketiga, yaitu membuat desain produksi TV atau drama, mengenal kru inti produksi film. Langsung saja ya. 1. Mekanisme produksi sebuah karya film. Karena biasanya program acara televisi drama digarap melalui PH, maka mekanismenya pun berbeda dengan penggarapan program acara TV non-drama dan news and sport yang penggarapannya masih bisa ditangani oleh kru stasiun TV tersebut. In-house production. Untuk memudahkan kerja kru produksi, penulis mencoba mendekatkan teori kerja atau mekanisme yang mendekati mekanisme produksi film, yakni sebuah proses yang lazim diterapkan dalam proses penggarapan film pada umumnya. Mekanisme itu meliputi tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, dan setiap tahapan itu banyak hal yang harus disiapkan secara matang dan serius. Bagi Anda pemula, filmmaker, proses praproduksi adalah proses yang membosankan, menjenuhkan, dan bertele-tele. Kesan inilah yang muncul pertama kali saat Anda sedang meniti tahap praproduksi. Perasaan ini juga menghinggapi para sinias profesional yang tengah membuat film. Apalagi bila tim yang bekerja di sini, sebagian besar departemen produksi, bukan tipe yang sanggup bekerja di balik segala urusan administrasi produksi yang bisa membuat jenuh. Bagaimana tak jenuh, hampir 70% mekanisme penggarapan sebuah film dihabiskan pada masa-masa praproduksi. Jika dipresentasikan, 20% dihabiskan pada tahap produksi atau syuting, 10% tahap pasca produksi, dan 70% dihabiskan pada tahap praproduksi. Meskipun ini bukanlah standar baku, ada yang menggunakan 70% praproduksi, 15% produksi, dan 15% pasca produksi. Tetapi inilah merupakan gambaran mekanisme penggarapan sebuah film. Oleh karena itu, dibutuhkan tim produser yang memahami manajemen kerja dengan prosedur kerja yang terarah agar lintasan kerja produksi menjadi terprogram dan terencana. Tak perlu harus terburu-buru untuk melaju ke tahap produksi. Tak sedikit pemula filmmaker, indie misalnya, yang gelagapan di tengah-tengah produksi sehingga syutingnya macet hanya gara-gara tak terjadwal dengan baik, budget yang tak terencana, dan peranti produksi yang tak tersedia. Padahal telah dihabiskan biaya banyak, apalagi patungan dan tenaga juga sudah terkuras, begitu juga korban waktu yang tak sedikit. Melalui pengalaman tersebut, cobalah menggagas segala keperluan praproduksi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya film yang berkualitas. Setiap produksi tentu berbeda cara penanganan praproduksinya, tergantung kebutuhan syuting dan editing. Sedangkan mekanisme penggarapan sebuah film tak lepas dari kerjasama 3 pihak, penulis skenario, sutradara, dan produser. Penulis skenario adalah orang yang bertanggung jawab menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan pakem-pakem atau kaidah-kaidah penulisan naskah. Sutradara adalah orang yang akan mewujudkan gagasan yang tertuang dalam sebuah skenario menjadi rekaman audiovisual sehingga dapat dinikmati para penonton. Sedangkan produser adalah orang yang membantu sutradara dalam mengelola proses pembuatan film tersebut. Istilah kerjasama 3 pihak tersebut sering disebut triangle system atau tri-corporation. Bila penjelasan di atas menjelaskan bagaimana hubungan antara penulis skenario, sutradara, dan produser, maka penjelasan berikut ini akan menjelaskan hubungan dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Dalam sebuah penggarapan film, terdapat 3 pihak yang dianggap berkuasa menghasilkan karya. Posisi pertama pada tahap praproduksi yaitu penulis naskah atau penulis skenario atau screenplay. Di stasiun TV tergabung dalam tim kreatif. Posisi kedua pada tahap produksi yaitu seorang sutradara, dan yang ketiga pada tahap pasca produksi yaitu seorang editor. Artinya, tak ada dominasi dalam sebuah karya film.
Yang ada adalah sebuah kombinasi perpaduan antar kru. Lihat saja bila Anda menonton pertunjukan film di bioskop. Di bagian awal dan akhir sebuah pertunjukan film, seringkali kita menyaksikan daftar tim produksi dan pemeran film tersebut. Daftar ini disebut credit title. Konvensi atau kesepakatan bersama membagi intinya produser dan orang yang mengepala departemen produksi yang bisa jadi penggerak awal sebuah produksi film. Di dalam konvensi film ada beberapa jabatan lain yang setingkat dengan produser. Executive producer, associate producer, line producer, semuanya memiliki fungsi dan peran sebagai produser. Dan mari kita coba bedah satu persatu. Executive producer. Produser eksekutif adalah produser yang jabatannya di atas produser, karena biasanya orang atau sekelompok orang inilah yang mempunyai dana tetapi tidak ingin repot. Mereka biasanya akan memasrahkan modalnya kepada produser agar dikelola dengan baik. Biasanya dalam penggarapan karya film mereka adalah penggagas utama. Anehnya di Indonesia, istilah eksekutif produser diterjemahkan menjadi produser pelaksana. Penerjemahan tersebut agak kurang tepat. Dalam sebuah produksi film tidak ada produser pelaksana. Yang melaksanakan produksi adalah produser atau line producer beserta departemen produksi yang lain yang ia pimpin. Associate producer adalah produser pendamping, yaitu satu atau sejumlah orang yang punya hak mengetahui jalannya produksi maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seputar produksi, namun tak punya hak untuk mencampuri segala keputusan yang diambil dalam sebuah produksi film. Kadang-kadang predikat ini diberikan pula pada manajer produksi yang terlibat sampai tahap pasca produksi. Sedangkan menurut kamus kecil, istilah film associate producer adalah produser pelaksana yang merupakan kepala staf produksi, tangan kanan produser yang sering berbagi kewajiban dan tanggung jawab, baik dalam bidang kreatif maupun keuangan dengan produser. Kadang-kadang dialah yang secara langsung memimpin pelaksanaan produksi di lapangan, sedangkan produser yang sesungguhnya hanya bertindak sebagai lambang. Yang ketiga, produser. Pengertian produser sangat luas, mulai dari mengkoordinir dari awal, dari ide sampai skrip jadi, atau fase pengembangan atau development. Terus masuk ke fase persiapan produksi, yaitu memilih dan merekrut kru inti maupun penunjang. Produksi, pengambilan gambar atau syuting, pasca produksi, penyuntingan atau editing, finalisasi audiovisual, penggandaan, sampai promosi atau publikasi. Ini menurut Nia Dinara, produser Chow Baukan. Predikat ini disandang oleh orang yang memproduksi sebuah film, bukan membiayai atau menanam investasi dalam sebuah produksi film. Tugas seorang produser adalah memimpin seluruh tim produksi sesuai tujuan yang ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun manajemen produksi, sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh eksekutif produser. Tetapi dalam kenyataan, produser sebuah film lebih mengurusi aspek manajemen, porsi kerja produser saat praproduksi dan pasca produksi jauh lebih dituntut. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba menjadi produser sebuah karya film, cobalah Anda melakukan produksi film yang sederhana. Bagi Anda, para pemula, ini efektif karena dari sana dapat mempelajari seluruh tahapan produksi sebuah karya sambil terus belajar mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang mungkin muncul. Sebagai produser, Anda dituntut menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah dan yang mampu berdiri sebagai penengah. Modal seorang produser adalah tegas dalam mengambil suatu keputusan dan suka dengan dunia keadministrasian. Tak jarang, mereka yang mencoba menjadi produser gagal hanya tak mengerti administrasi. Kemampuan administrasi ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau kepemimpinan, dan pengontrolan. Yang keempat, line producer. Line producer juga sebenarnya bagian dari produser, tetapi ia hanya seorang penyelia atau supervisor. Tugasnya membantu memberi masukan dan alternatif atas masalah yang dihadapi oleh seluruh departemen dalam lingkup manajerial dan dalam batasan anggaran yang sudah disepakati.
Line producer tidak ikut campur dalam urusan kreatif. Dengan begitu, line producer tidak terlibat dalam proses casting atau penentuan pemeran dan pengembangan skenario. Jabatan ini menjadi perlu apalagi eksekutif produser, dan atau manajer produser yang terlibat di dalam tim tidak cukup menguasai manajemen produksi. Pedoman profesi produser. Tugas dan tanggung jawab. Pertama, mencari dan mendapatkan ide cerita untuk produksi. Kedua, membuat proposal produksi berdasarkan ide atau skenario film atau program televisi. 3. Menyusun rancangan produksi. 4. Menyusun rencana pemasaran. 5. Mengupayakan anggaran dana untuk produksi. 6. Mengawasi pelaksanaan produksi melalui laporan yang diterima dari semua departemen. 7. Bertanggung jawab atas kontak secara hukum dengan berbagai pihak dalam produksi yang dikelola. 8. Bertanggung jawab atas seluruh produksi. Hak produser. Yang pertama, memilih dan menetapkan penulis skenario dan sutradara. 2. Menetapkan pemain dan kru produksi utama berdasarkan calon yang telah ditetapkan dalam rancangan produksi dan juga berdasarkan usulan sutradara dan manajer produksi. 3. Mengarahkan dan memberikan pandangan kepada manajer produksi, serta meletakkan dasar-dasar strategi bagi pelaksanaan produksi dan pengelolaan produksi atau administratif. 4. Mendapatkan laporan dari semua departemen berupa progress report. 5. Berhak memberikan keputusan bila terjadi konflik di lapangan, terutama bila produksi terganggu. 6. Memberhentikan atau mengganti pemain atau kru apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan produksi tersebut yang merugikan jalannya produksi. 7. Memberikan keputusan atas sebuah konsep kreatif sutradara yang menyimpang dari rencana produksi. 8. Menghentikan produksi bila dalam pelaksanaan produksi terjadi penyimpangan dari rancangan produksi yang telah disepakati. Ini yang sutradara atau direktur. Sutradara atau direktur adalah karyawan dalam sebuah produksi drama, televisi, atau film yang memegang tanggung jawab tertinggi terhadap aspek kreatif, baik yang bersifat penafsiran maupun teknik pada pembuatan drama, televisi, atau film. Di samping mengatur dalam permainan dalam akting berdialog, ia juga menetapkan posisi kamera, suara, prinsip penata cahaya, segala bumbu yang mempunyai efek dalam penciptaan dan pencitraan film secara utuh. Dan biasanya seorang sutradara itu terlibat dari praproduksi, produksi, pasca produksi. Meskipun peran terbesar seorang sutradara itu ada pada saat produksi. Dari pendefinisian di atas sudah jelas bahwa kerja sutradara dimulai dari membedah skenario ke dalam director treatment, shortlist, storyboard, floor plan, breakdown sheet, dan proses kreatif pendukung lainnya seperti casting talent, reading, dan rehearsal. Director treatment yaitu konsep kreatif sutradara tentang arahan gaya pengambilan gambar. Shortlist yaitu uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. Storyboard yaitu rangkaian gambar ala komik yang memuat informasi tentang ruang dan tata letak pemeran atau blocking yang nantinya akan direkam menjadi sebuah film. Floor plan adalah sketsa sebuah ruang yang tampak dari atas berisi uraian blocking kamera, lighting, pemain, set property, dan lain sebagainya yang termasuk dalam mise en scène. Setelah itu, sutradara kemudian memberi arahan dan konsep kreatif yang akan dibuat. Di dalam proses tersebut, sutradara harus berkomunikasi secara intensif dengan kru inti, antara lain desainer produksi, asisten sutradara, penata fotografi atau videografi, penata artistik, penata suara, dan editor. Pedoman prosedur dan teknik kerja sutradara. Praproduksi. Yang pertama, interpretasi skenario atau script conference. Sutradara melakukan analisa skenario yang menyangkut isi cerita, struktur dramatika, penyajian informasi,
dan semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik di dalam film tersebut. Analisis yang dilakukan sutradara didiskusikan kepada semua kepala departemen, kemudian merumuskan konsep penyutradaraan untuk konsep film tersebut. 2. Pemilihan kru produksi. Sutradara dan produser menentukan kru yang akan terlibat di dalam produksi film. Yang ketiga, casting. Sutradara menentukan terhadap pemain utama dan pemain pendukung. Proses tersebut biasanya dibantu oleh asisten sutradara dan casting director. 4. Latihan atau rehearsal. Yang pertama, kepada pemain utama sutradara menyampaikan visi dan misinya terhadap penokohan yang ada dalam skenario, lalu mendiskusikannya dengan tujuan untuk membangun kesamaan persepsi karakter tokoh antar sutradara dan pemain utama. Kedua, sutradara melakukan pembacaan skenario atau reading bersama seluruh pemain untuk membaca bagian dari dialog dan action masing-masing pemain. 3. Sutradara melakukan latihan pemeranan dengan pemain utama. Yang keempat, sutradara melakukan evaluasi terhadap hasil latihan pemeranan yang direkam sebelumnya. Ini yang kelima, hunting. Yang A, sutradara melakukan pengarahan kepada tim hunting lokasi bersama dengan penata fotografi atau videografi, penata artistik, asisten sutradara, dan manajer produksi. B. Sutradara menentukan lokasi berdasarkan hunting tersebut. Setelah berdiskusi yang melibatkan penata fotografi atau videografi, penata artistik, dan penata suara. C. Sutradara memastikan lokasi berdasarkan semua aspek teknik. 6. Perencanaan shot dan blocking atau planning coverage dan staging. Yang A. Sutradara melakukan diskusi dengan penata fotografi atau videografi, merumuskan dan menyusun direktur treatment shot pada scan yang ada dalam skenario. B. Sutradara membuat ilustrasi staging pemain dan peletakan kamera ke dalam bentuk floor plan setelah berdiskusi dengan pengarah fotografi. C. Sutradara bersama pengarah fotografi membuat storyboard dibantu oleh storyboard artist. 7. Final praproduksi. Sutradara melakukan diskusi atau evaluasi bersama dengan kru produksi dan pemain utama untuk persiapan syuting yang menyangkut teknik penyutradaraan dan juga artistik. Produksi. 1. Berdasarkan breakdown shooting, sutradara menjelaskan adegannya kepada asisten sutradara dan kru utama lainnya perihal urutan shot yang akan diambil. Shoot. 2. Mengkoordinasikan kepada asisten sutradara untuk melakukan latihan blocking pemain yang disesuaikan dengan blocking kamera. 3. Sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasakan kurang memuaskan dalam aktingnya. 4. Sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam wilayah kreatif apabila ada persoalan di lapangan. 5. Melihat hasil rush copy hasil syuting hari pertama. Pasca produksi. Pertama, bila ada catatan khusus dari laboratorium atau editor, sutradara mengevaluasi hasil syuting atau materi editing. 2. Melihat dan mendiskusikan dengan editor hasil raw cut dan fine cut. 3. Melakukan evaluasi tahap akhir dan berdiskusi dengan penata musik perihal ilustrasi musik yang telah dibuat konsepnya terlebih dahulu pada saat praproduksi. 4. Melakukan evaluasi terhadap review hasil mixing berdasarkan konsep suara yang telah ditentukan pada saat praproduksi. 5. Sutradara melakukan supervisi atau koreksi warna gambar di laboratorium atau studio editing berdasarkan konsep warna yang telah ditentukan pada saat praproduksi. Setelah berdiskusi dengan produser dan penata fotografi atau videografi serta desainer produksi jika memang ada. Tadi kan sutradara, terus yang kedua manajer produksi atau production manager. Manajer produksi adalah sineas profesional yang berfungsi memimpin seluruh kegiatan pengelolaan produksi serta menjadi koordinator dalam pembuatan karya film atau program acara TV. Dalam hal ini,
Orang yang bertanggung jawab dalam membentuk tim kreatif sebagai pendukung sutradara adalah manajer produksi atau produser. Seorang manajer produksi juga bekerja mengkoordinasi harian kerja dan memaksimalkan potensi yang ada seluruh departemen yang ada dalam produksi sebuah film. Ialah yang paling bertanggung jawab dalam operasional produksi, mulai dari tahap praproduksi hingga produksi usai. Baik itu urusan administrasi, anggaran, perlengkapan syuting, logistik, transportasi, maupun akomodasi. Tiap hari ia membuat checklist, mendaftar apa yang sudah ada, yang sudah dan yang belum dikerjakan, sembari mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan menyiapkan alternatif pemecahannya. Pengetahuan teknis standar produksi film dan administrasi film merupakan persyaratan mutlak bagi pengemban jabatan ini. Tanpa pengetahuan yang memadai, ia akan menemui kesulitan dalam melakukan koordinasi dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam film produksi Hollywood, jabatan ini ditulis sebagai Unit Production Manager atau disingkat UPM. UPM. Ia memiliki satu atau lebih pembantu yang disebut asisten produksi atau production assistant. Dalam produksi film di Indonesia, sering orang memanggil asisten produksi dengan sebutan unit. Unit dan unit manager adalah pembantu manajer produksi dalam kegiatan operasional sejak masa praproduksi. Dalam buku ini menggunakan istilah asisten produksi dan manajer produksi. Pedoman profesi asisten manajer atau manajer unit. Tugas dan tanggung jawab yang pertama, tahap persiapan produksi. 1. Memimpin unit pelaksanaan produksi dalam hunting lokasi. 2. Membantu manajer produksi dalam pengadaan sarana produksi. 3. Membantu manajer produksi dalam pelaksanaan jadwal produksi. 4. Membuat breakdown berdasarkan bidang kerja masing-masing yang disetujui manajer produksi. 5. Membantu manajer produksi dan asisten sutradara dalam melakukan pengecekan sesuai dengan bidang masing-masing unit kerja. 6. Membaca dan memahami skenario sebagai acuan melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang B. Tahap produksi dan pasca produksi. Pertama, bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengadaan semua kebutuhan produksi di lapangan sesuai bidangnya masing-masing. 2. Memberikan laporan kepada manajer produksi mengenai pelaksanaan di bidangnya secara rutin. 3. Bertanggung jawab atas pemanggilan kerja kepada kru produksi, pemain, dan peralatan produksi. 4. Bertanggung jawab terhadap pengumpulan hasil rekaman syuting untuk diserahkan kepada manajer produksi. 5. Menjadi penghubung dengan pihak lain yang berkepentingan dengan bidang kerjanya masing-masing. 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pasca produksi bersama kru terkait. Hak asisten manajer atau manajer unit merekrut asisten-asisten unit atau asisten-asisten produksi sesuai dengan kebutuhan produksi. Seorang manajer produksi yang baik mampu mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan menyiapkan alternatif-alternatif sehingga produksi berjalan sesuai rencana. Ia membuat produser untuk menjalankan produksi sesuai alokasi anggaran dan waktu yang telah disepakati, on time and on budget. Reputasi bagus manajer produksi adalah kemampuannya mendukung produser dan seluruh tim kreatif untuk menyelesaikan syuting sesuai rencana kreatif dan manajerial. Di Indonesia, seorang manajer produksi biasanya dicetak dari asisten produksi yang dididik dalam beberapa kali produksi film. Setelah mendapat pembekalan tentang pengetahuan standar produksi film, asisten produksi ini kemudian dipromosikan sebagai manajer produksi. Jalur lain adalah melalui asisten produser. Asisten sutradara. Asisten sutradara yang baik umumnya mampu menjadi manajer produksi yang baik pula. Sayangnya, kebanyakan asisten sutradara enggan menjadi manajer produksi dan lebih berambisi menjadi sutradara. Di Indonesia, sutradara dianggap jauh lebih bergengsi ketimbang manajer produksi. Pedoman profesi manajer produksi. Tugas dan tanggung jawab. A.
Tahap persiapan produksi. 1. Bertanggung jawab atas penggandaan dan pendistribusian skenario kepada semua yang terlibat produksi film atau program acara TV. 2. Terlibat aktif dalam pelaksanaan rancangan produksi. 3. Memimpin pengelolaan administrasi produksi. 4. Mengurus terlaksananya pembuatan ikatan kerja secara hukum. 5. Mengurus kontrak kerja dan pengadaan peralatan dengan pemilik peralatan produksi, studio, bahan baku, dan kebutuhan produksi lainnya. 6. Mengurus perizinan yang berhubungan dengan kegiatan produksi. 7. Berkoordinasi dengan asisten sutradara 1 dalam pembuatan jadwal syuting. B. Tahap produksi dan pasca produksi. 1. Mengkoordinasi pelaksanaan produksi dan pasca produksi sesuai dengan rancangan produksi atau desain produksi. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi dan mempertanggungjawabkannya kepada produser. 3. Memberikan laporan tentang pelaksanaan produksi kepada produser secara berkesinambungan. 4. Menjadi fasilitator antara produser, kru produksi, dan pemain. Hak manajer produksi, memberikan masukan untuk mencari solusi atau sanksi atas segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan. Desainer produksi atau production designer. Awalnya, predikat ini diberikan kepada William Cameron Menzies, Art Director film Gone with the Wind, lantaran dianggap berperan lebih dari sekedar seorang art director. Menzies mendesain dan membuat sketsa untuk memvisualisasikan setiap shot dalam film Gone with the Wind tersebut. Ketika itu, Hollywood membutuhkan waktu lama untuk melahirkan desainer produksi berikut setelah William Menzies. Tugas utama seorang desainer produksi adalah membantu sutradara menentukan suasana dan warna apa yang akan tampil dalam film. Dialah yang bertanggung jawab atas keseluruhan look film yang akan diproduksi. Istilah lain dari desainer produksi adalah pengarah artistik atau desainer artistik. Desainer produksi menerjemahkan apa yang jadi keinginan kreatif sutradara dan merancangnya. Desainer produksi kemudian membimbing storyboard artis atau juru gambar storyboard untuk menghasilkan storyboard yang sesuai. Desainer produksi juga menata ruang dan tata letak perabot, merancang nuansa cahaya dan warna seraya menggeluti semua elemen kreatif seperti suara, tata rias, busana, properti, luar bidang gambar, dan tata letak pemeran. Seorang desainer produksi pun harus tahu lensa-lensa apa saja yang bisa menciptakan efek yang sesuai dengan keinginan sutradara, sampai ke gerak kamera apa saja yang dapat membuat sebuah adegan tampak mengesankan. Prosedur dan teknik kerja sutradara 1. Praproduksi, membantu sutradara dalam menganalisa skenario dan berkonsultasi dengan sutradara untuk memahami konsep penyutradaraan, baik dari segi teknis maupun artistik. 2. Membuat breakdown shoot dan dari skenario untuk mendapatkan persetujuan sutradara. 3. Mendampingi dan membantu sutradara dalam melakukan hunting lokasi. 4. Bersama dengan manajer produksi, membuat jadwal syuting berdasarkan breakdown syuting. 5. Membantu sutradara dan casting director dalam memilih pemain. 6. Menjadi penghubung antara sutradara dan kru lainnya dalam merumuskan gagasan konsep sutradara. 7. Merumuskan tugas kerja asisten sutradara 2 sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan pembagian tugas yang jelas antara asisten sutradara 1 dan asisten sutradara 2. Kesimpulan, mekanisme penggarapan sebuah film, bioskop, dan televisi tak lepas dari kerjasama 3 pihak: penulis skenario, sutradara, dan produser. Penulis skenario adalah orang yang bertanggung jawab menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan pakem-pakem kaidah-kaidah penulis naskah. Sutradara adalah orang yang akan mewujudkan gagasan yang tertuang dalam sebuah skenario menjadi rekaman audiovisual sehingga dapat dinikmati para penonton. Sedangkan produser adalah orang yang membantu sutradara dalam mengelola proses pembuatan film tersebut. Umumnya, tim kerja yang terlibat dalam produksi film terbagi dalam departemen-departemen seperti berikut ini: departemen produksi yang dikepalai oleh para produser, departemen penyutradaraan yang dikepalai oleh sutradara, departemen kamera yang dikepalai oleh penata fotografi atau DOP, departemen artistik yang dikepalai oleh desainer produksi atau penata artistik, departemen suara yang dikepalai oleh penata suara, dan departemen editing yang dikepalai oleh editor.